Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2478. Tidak perlu mengikuti perintah klan Dewa Taiyin untuk melawan Su Yi sampai mati. Itu juga berarti tidak melanggar sumpah, juga tidak harus mati, dan menyelamatkan nyawanya. Untuk Ki Bowen dan Ki Sulin, ini tentu saja merupakan hasil terbaik. Pada saat itulah mereka menyadari bahwa Su Yi datang dengan persiapan kali ini. Namun, mereka masih tidak bisa membayangkan bagaimana leluhur akan menyerahkan tripod Ling Ji Wanmu ke kendali Su Yi. Perlu diketahui bahwa nyawa semua orang di klan mereka tercetak di kuali Ling Ji Wanmu. Ini hanya menyerahkan nyawa semua orang di klan Dewa Kilin mereka ke tangan Su Yi. Namun, sebelum mereka dapat memikirkannya, mereka mengalami koma dan kehilangan kesadaran. Pada saat yang sama, energi ibu dari kekacauan antara langit dan bumi sedang terjadi, melawan pemboman dari barisan angin, guntur, dan laut yang terlarang. Tapi Su Yi berdiri di tempat tanpa pengaruh apapun. Bunda Kuali yang sangat spiritual. Di depan aula hitam di kejauhan, wajah Sang Qiuyuan pucat pasi, dan matanya penuh amarah. Aku tidak pernah berpikir bahwa pelayan tua yang keras kepala dari klan Dewa Kilin akan bersedia memberikan harta ini kepadamu untuk dikendalikan. Budak tua, Su Yi terkejut, dan segera mengerti bahwa Sang Qiuyuan sedang berbicara tentang leluhur kuno Kilin. Setelah berpikir sejenak, Su Yi menekan keinginannya untuk segera bertindak, dan berkata, apakah kamu tahu identitasku? Tentu, mata Sang Qiuyuan dingin, itu tidak lebih dari iblis hati yang bereinkarnasi oleh Lord Swordmaster. Bahkan jika dia mengendalikan api reinkarnasi dan era, dia ditakdirkan untuk dibunuh oleh Master Swordmaster. Su Yi berkata, pernahkah Anda klan Dewa Taiyin berpikir bahwa Master Swordmaster yang Anda layani adalah iblis hati? Sang Qiuyuan mencibir, keluargaku telah mengikuti Tuan Jianzun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin kita tidak dapat mengetahui siapa iblis hati Tuan Jianzun? Su Yi mencibir, berbicara omong kosong dengan mata terbuka, bagaimana iblis bisa bereinkarnasi dalam reinkarnasi? Bagaimana mereka bisa menembus alam lagi dan lagi di jalan? Sang Qiuyuan tidak tergerak, dan berkata, tidak ada gunanya kamu memberitahuku hal-hal ini. Su Yi juga kehilangan minat, dan benar-benar berhenti berpikir untuk menguji pihak lain, dengan mengatakan, karena itu masalahnya, mari kita akhiri sepenuhnya. Ledakan. Dengan satu tangan, dia memegang tripod tiang roh dan 10.000 ibu, dan dengan tangan lainnya, dia mengangkatnya, dan aturan Taisi dibentuk menjadi api dewa, yang menyebar dan membakar di antara telapak tangan dan jarinya. Arai terlarang dapat menutupi aturan virtual dunia luar. Namun, itu tidak bisa menutupi kekuatan Taisi yang dimiliki Su Yi. Dan inilah mengapa dia berani mengancam untuk menghancurkan Tempest Sea, tempat terlarang dalam ruang dan waktu. Di depan istana hitam di kejauhan, Sang Qiuyuan menyaksikan pemandangan ini, dan segera mengeluarkan piring perunggu. Pelat perunggu sudah tua, dengan sudut yang rusak, diukir dengan pola dao abadi yang misterius. Sang Qiuyuan mengangkat benda itu dengan kedua tangannya, dengan ekspresi serius dan menakjubkan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Pedang, Tuan. Setiap kata dan setiap kata bergema di langit. Tuan Pedang Guru, mata Su Yi sedikit menyipit. Melihat pelat perunggu itu tiba-tiba bersinar, hujan cahaya abadi yang megah dan misterius keluar, menutupi seluruh tubuh Sang Qiuyuan. Saat berikutnya, aura Sang Qiuyuan tiba-tiba berubah, dengan ujung yang tajam sekuat sebelumnya, dan berdiri dengan santai, sepertinya mengguncang langit dan membanjiri yang kuno dan modern. Terutama matanya, dingin dan acuh tak acuh, seperti jurang seperti penjara, hanya dengan melihatnya, sepertinya bisa menelan jiwa. Tubuh Su Yi Dao menegang pelan, dan punggungnya terasa dingin. Dia merasakan ancaman mematikan. Pada saat ini, Sang Qiuyuan tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda, lurus seperti pedang, tampaknya mampu menembus Qingming, melintasi zaman, dan tak terkalahkan. Kekuatan itu terlalu menakutkan, begitu dahsyat hingga tak terbayangkan. Sebagai perbandingan, Dai, yang setengah langkah keabadian, sedikit lebih rendah. Apa yang dapat dipikirkan Su Yi dalam benaknya hanya sebanding dengan karakter seperti generasi ketiga Xiao Jian dan Taoist Lu Si yang telah menginjakan kaki di sungai panjang takdir. Semua orang terlalu rendah, bersenandung. Pelat perunggu digantung di atas kepala Sang Qiuyuan, dan hujan cahaya abadi melayang seperti mimpi. Itu juga membuat aura Sang Qiuyuan menjadi sangat misterius. Tidak, sebenarnya, Sang Qiuyuan saat ini bukan lagi dirinya sendiri, tetapi digantikan oleh kekuatan kesadaran yang misterius dan aneh. Anda bahkan tidak perlu memikirkan Su Yi untuk mengetahui bahwa itu adalah iblis karma dari kehidupan kedua Anda. Tuan Pedang Jahat, hanya saja yang menempati tubuh Sang Qiuyuan jelas bukan tubuh Xie Jianzun, melainkan kekuatan kesadaran. Tanpa menunggu Su Yi memikirkannya, pedang 9 neraka yang diam di lautan kesadarannya tiba-tiba bergerak,
dan rantai dewa yang mewakili karma Tao dunia kedua bergetar hebat saat ini, berderak. Tidak diragukan lagi, ini semakin membuktikan bahwa aura menakutkan di tubuh Sang Qiuyuan adalah karma dari kehidupan kedua. 9 pedang neraka. Tuan Xiejian, yang menempati tubuh Sang Qiuyuan, berbicara dengan suara sejelas batu giok. Hanya ada 3 kata, tetapi dengan irama jalan yang unik dan misterius, itu menekan kekuatan kuali Lingji Wanmu di tangan Sui. Hal yang paling tidak normal adalah kuali Lingji Wanmu meronta-ronta dengan keras, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Sui. Jangan kaget, kuali 10.000 ibu Lingji awalnya adalah harta yang kuberikan pada pelayan tua itu, dan aku bisa mengambilnya kembali kapanpun aku mau. Tuan Xiejian berbicara. Dia sepertinya tidak melakukan apa-apa, tetapi suaranya memiliki kekuatan yang menakutkan dan ganas, yang menekan dan membungkam formasi terlarang yang menutupi lautan angin dan guntur. Dan penindasan Sui sendiri juga berlipat ganda secara eksponensial, seperti perahu yang sepi di lautan yang mengamuk, yang akan terbalik kapan saja. Namun, saat Sui diam-diam bekerja di tubuhnya, dia segera menghilangkan paksaan itu. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menjalankan kuali 10.000 ibu Lingji, dan harta karun itu segera berhenti berjuang dan terdiam. Ini, apakah reinkarnasi yang membuat semua dewa dan Buddha ketakutan? Mata Xie Jianzun seterang ujung pedang yang tajam, menatap telapak tangan Sui. Benar, dengan tingkat kekuatan ini di masa depan, aku bisa melangkah lebih jauh di jalan. Kata-kata ini diterima begitu saja, seperti kekuatan reinkarnasi Sui yang seharusnya dikendalikan olehnya. Dan ini tidak diragukan lagi mencerminkan betapa mendominasi dan sombongnya Xie Jianzun ini di tulangnya. Apakah kamu ingin berbicara denganku sebelum melakukannya? Sui berkata dengan tenang. Dia memang sangat terkejut dengan kemunculan Master Xie Jian, tapi, dia tidak bisa mengatakan betapa paniknya dia. Xie Jianzun diubah oleh kekuatan karma di kehidupan kedua, dan akan dikendalikan oleh reinkarnasi seperti Old Man Heart Demon, Huang Qi, dan Phantom Nightmare. Selain itu, ini adalah alam para dewa, meskipun Master Pedang Jahat dapat menggunakan tubuh Tao Sang Qiuyuan untuk muncul, dia pasti akan menderita serangan balik dari hukuman surga. Dan aturan Taisi di tangan Sui adalah hukuman Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia tahu bahwa Master Xie Jian telah mewarisi kekuatan tempur puncak dari kehidupan kedua dan merupakan keberadaan yang sangat menakutkan di surga abadi, dari sungai takdir yang panjang, dia tidak akan merasa kagum. Setan batin yang diubah oleh karma adalah karma. Bukan kehidupan kedua dengan asal-usul kehidupan. Kamu pasti punya banyak keraguan di hatimu, jadi kamu tidak mau mengambil kesempatan ini untuk mengobrol denganku. Xie Jianzun dengan tangan di belakang punggungnya, di depan istana hitam independen, tampak jauh, tetapi aura seluruh orangnya memenuhi dunia, memberi orang rasa penindasan yang tak terbatas. Tidak Mut, Sui berkata dengan enteng, aku akan memperjelas segalanya saat aku mengintegrasikan Taoisme dunia kedua di masa depan. Tapi kamu tidak punya kesempatan. Mata Tuan Xie Jian dalam dan mengintimidasi, saya tidak datang ke sini untuk mengambil segalanya dari Anda, tetapi datang untuk kekuatan Taoisme yang saya tinggalkan di pedang 9 neraka saat itu. Sui mengangkat alisnya, lalu tersenyum dan berkata, bukannya kamu tidak berniat, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Lagi pula, tubuh, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Tuan Xie Jian berteriak, melangkah ke lautan angin dan guntur, dan berjalan menuju Sui dari jarak yang sangat jauh. Langkah-langkahnya tampak lambat tapi cepat, dan dengan setiap langkah, guntur berwarna darah di kedalaman laut akan runtuh dan hancur, dan laut akan mengamuk dan runtuh. Dan badai di sepanjang jalan dengan tenang berhenti di depannya, menjadi tidak terlihat. Kekuatan dan pengaruh seperti itu membuat hati Sui bergetar. Itu hanya sepotong kesadaran, dan itu sangat menakutkan, seberapa kuat tubuh Xie Jianzun. Seberapa tinggi basis kultivasi di jalur abadi di kehidupan kedua. Aku pernah memiliki 9 pedang neraka, dan aku mengerti betapa misteriusnya pedang ini. Itu tidak bisa dikendalikan olehku, atau olehmu. Suara Xie Jianzun jelas dan santai, tanpa jejak kekerasan atau pembunuhan. Tapi auranya seperti pedang yang tak terkalahkan, menekan semua yang dia lewati di sepanjang jalan. Karena itu adalah sesuatu yang tidak memiliki pemilik, aku bisa mengambilnya kembali. Xie Jianzun berkata, selain itu, saya telah menyiapkan sedikit trik, yang cukup untuk mewujudkan keinginan saya, seperti ini. Suara itu masih bergema, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan, melayang sejenak di udara. Pernyataan yang meremehkan. Tapi ke segala arah Sui, retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan, dan aturan dan perintah yang tak terhitung jumlahnya yang berbentuk seperti pedang tajam muncul dari celah itu, menjalin ke dalam sangkar, benar-benar menjebak Sui di dalamnya. Kekuatan supernatural ini disebut kandang pedang pemecah Dao, yang dapat melanggar semua aturan Dao. Itu telah membunuh banyak guru Tao dan memotong tatanan abadi. Xie Jianzun berkata, mengungkapkan sedikit penyesalan, sayangnya, kekuatan sangkar pedang pemecah Dao yang Anda lihat sekarang terbatas, dan Anda tidak dapat melihat sikap sebenarnya dari kekuatan supernatural ini.
Tapi, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan karakter kecil sepertimu. Suara itu masih bergema, dan sangkar yang diubah oleh pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya berputar, menembakkan ki pedang yang menyilaukan dan cerah yang tak terhitung jumlahnya, berselang-seling dan memotong ke arah Sui. Ledakan. Pada saat ini, hantu alam reinkarnasi tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Sui, seperti batu kilangan besar, berputar di sekelilingnya, mengeluarkan suara gemuruh. Penglihatan misterius seperti reinkarnasi dari 6 jalan, 10 aula neraka, platform reinkarnasi, jalan menuju pantai seberang, lautan kepahitan, gerbang hantu, del, mengapung dan tenggelam di dalamnya. Itu juga memusnahkan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya yang memotong ke arah Sui satu persatu. Hujan cahaya yang diubah oleh pedang ki yang tak terhitung jumlahnya hancur, melayang dan menghilang di sekitar Sui. Meskipun sangkar pedang pemecah dao masih ada, tubuh Sui berputar secara bergantian, berputar tanpa henti, dan dia tidak pernah menyakitinya sama sekali. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, mata Xie Jianzun berbinar, dan berkata, tentu saja, kekuatan reinkarnasi ini memang dapat menahan semua karma di dunia, dan memiliki misteri dan kekuatan yang bahkan tidak dapat kupahami, tetapi itu sebenarnya bukan satu-satunya aturan tertinggi. Aku datang ke sini kali ini, dan aku baru saja menyiapkan gadget kecil yang bisa melawan reinkarnasi. Saat berbicara, Tuan Xie Jian mengangkat tangannya dan membuangnya. Gulungan kulit binatang berisi nafas abadi terbuka di kehampaan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2479. Gulungan kulit binatang tersebar di langit. Langit berbintang kemudian muncul. Ratusan juta bintang tersebar di langit berbintang, berkedip dan berkedip. Hanya saja berbeda dengan langit berbintang biasa, langit berbintang itu besar, tak terukur, luas dan tak berujung, dipenuhi nafas keabadian. Dan miliaran bintang yang berkelap-kelip di langit berbintang bersinar dengan nafas takdir yang indah dan misterius. Seperti halnya setiap bintang mewakili semacam takdir dan keberuntungan, bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di antara mereka, seperti cahaya takdir yang tak terhitung bersinar. Abadi, takdir, tidak diragukan lagi terlalu mengejutkan untuk langit berbintang mengandung dua kekuatan misterius dari aturan tertinggi. Sui, yang terjebak di dalam sangkar pedang Duan Dao, mau tidak mau menyipitkan matanya saat melihat pemandangan ini. Keabadian, bisa dimengerti. Karakter yang menginjakan kaki di jalan abadi dapat mengendalikan aturan abadi. Namun, nafas takdir terlalu misterius dan langka, jauh dari sebanding dengan takdir dan sebab akibat, itu melibatkan cara numerologi dan keberuntungan tertinggi. Sepotong kulit binatang itu tiba-tiba melepaskan kekuatan reguler seperti itu, seolah-olah penghakiman terhadap takdir telah turun. Ledakan. Saat langit berbintang muncul di sisi itu, bintang yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan cahaya bintang yang jernih dipenuhi dengan nafas takdir mengalir seperti air terjun 9 hari. Kekuatan samsara yang beredar di sekitar tubuh Sui tiba-tiba sangat tertekan. Aura takdir yang misterius dan tertinggi yang terkandung dalam kecemerlangan bintang itu, seperti sungai takdir yang muncul, bermaksud untuk menenggelamkan Sui dan tenggelam ke dalamnya. Sui menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, tetapi kekuatan reinkarnasi masih ditekan dengan kuat. Seluruh orang itu seperti dipenjara di sana. Bukan karena reinkarnasi tidak cukup kuat, tetapi urutan reinkarnasi hanya pada tahap keabadian. Dan cahaya bintang yang dipenuhi nafas takdir adalah aturan abadi yang sebenarnya. Sui mengerutkan kening, tapi tidak panik. Meskipun samsara ditekan, dan seluruh tubuhnya terjebak dalam sangkar pedang Dao, tetapi jika lawan ingin mengalahkan samsara, dia tidak dapat melakukannya untuk sementara waktu. Di lautan angin dan guntur di kejauhan, Tuan Xie Jian melangkah maju. Sejak kamu memilih untuk bereinkarnasi dan berkultivasi kembali, aku telah menantikan kedatanganmu kembali untuk bertanggung jawab atas reinkarnasi. Xie Jianzun berkata, untuk ini, saya telah membayar banyak usaha dan harga, dan menyiapkan beberapa metode rahasia untuk menghadapi reinkarnasi. Kekuatan pasar bintang abadi adalah salah satu gadget yang saya siapkan. Di wilayah langit abadi, aturan pasar bintang berada di peringkat ke-9. Itu berisi rahasia mengubah nasib. Itu adalah salah satu aturan tertinggi yang terkait erat dengan keabadian dan takdir. Ketika dia berbicara, dia datang ke tempat yang berjarak 9 kaki dari Sui. Juga pada saat ini, dia menginjak kakinya dengan tenang dan berhenti mendekat. Mata acuh tak acuh dan dingin itu menatap Sui, bagaimana menurutmu? Aturan pasar bintang. Aturan ke-9 dari Eternal Sky Domain. Sui menyipitkan matanya, dan berkata, cara ini memang sangat ajaib, tapi, sepertinya itu tidak bisa membunuhku. Master Xie Jian menghela nafas, bagaimanapun, ini adalah alam para dewa, bukan alam langit abadi, yang sangat membatasi kekuatan aturan pasar bintang, seperti, kandang pedang Dao, saya, yang dapat membunuh guru Tao yang tak terhitung jumlahnya di sungai panjang takdir, tetapi pada saat ini, itu hanya dapat mengerahkan kekuatan yang dapat diabaikan. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Sui dari atas ke bawah, tapi sepertinya kamu tidak berdaya hanya menghadapi tipuan seperti itu. Suara itu jatuh begitu saja.
Su Yi memanjangkan sosoknya, dan kekuatan reinkarnasi meledak saat ini. Ledakan, langit berbintang hancur, ratusan juta bintang jatuh dan menghilang. Gulungan kulit binatang yang tergantung di telapak pedang-pedang jahat bergetar hebat, dan segera hancur berantakan. Dan sangkar pedang dao patah yang terperangkap di sekitar tubuh Su Yi juga runtuh pada saat ini, berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan yang layu di langit. Di tengah asap dan debu, wajah Tuan Xie Jian sedikit berubah, dan sosoknya berkedip tanpa suara, membuka jarak antara dia dan Su Yi. Su Yi menjadi tenang dan berkata, kamu benar, ini memang tipuan, tidak layak disebut. Tuan Xie Jian sepertinya mengerti, tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu hanya bisa menyelesaikan trik kecil ini dengan kekuatan pedang 9 penjara, bagaimana kamu bisa menyebutnya tidak berharga? Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, kamu menggunakan kekuatan keabadian untuk berurusan denganku. Karakter yang baru saja melangkah ke keabadian, hak apa yang kamu miliki untuk mengejekku karena menggunakan kekuatan eksternal? Mengatakan itu, Su Yi berkata dengan jijik, jika kamu dan aku berada di dunia yang sama, aku akan membunuhmu seperti ayam. Master Xie Jian hanya tersenyum tanpa merasa terganggu sama sekali, dan berkata, terlihat bahwa kamu sangat percaya diri dengan moralitasmu dalam hidup ini. Tapi, aku ingin melihat, tanpa pedang 9 penjara, di hari ini permainan, bagaimana kamu menangani dirimu sendiri. Ledakan, dia mengangkat tangannya dan membuat segel dengan 5 jari. Dan di lautan kesadaran Su Yi, pedang 9 penjara tiba-tiba bergetar hebat, ditarik oleh kekuatan tak terlihat, mencoba melepaskan diri dari lautan kesadaran Su Yi. Ini adalah pertama kalinya Su Yi menghadapi situasi seperti ini sejak dia berlatih. Di masa lalu, tidak peduli kehidupan masa lalu mana yang dilawannya, pedang 9 penjara tidak pernah mengalami perubahan seperti itu. Tidak diragukan lagi, selama kehidupan kedua masih hidup, dia memiliki sarana dan rahasia untuk menggunakan 9 pedang neraka. Menerima, Tuan Xie Jian berteriak rendah. Begitu kata-kata itu keluar, pedang 9 penjara melepaskan diri dari lautan kesadaran Su Yi, dan mendarat di telapak tangan Master Xie Jian dari udara tipis. Dan wajah Su Yi pucat, dengan dengungan teredam dari bibirnya, dan alisnya berkerut. Meskipun dia masih sangat tenang, di mata Tuan Xie Jian, ketenangan seperti ini tidak lebih dari ketenangan yang dipaksakan. Lihat, pedang 9 penjara tidak mendengarkanmu lagi. Xie Jianzun berbicara dengan ringan, nadanya tidak tergesa-gesa, apa yang akan kamu lawan denganku selanjutnya? Saat berbicara, dia melihat pedang 9 penjara. Napas pedang ini tidak jelas dan misterius, kusam dan sederhana, tetapi diresapi dengan kekuatan pedang tertinggi yang mengubah warna dunia. Aura itu juga mencerahkan mata Xie Jianzun, seperti api yang membara. Pedang ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu gunakan hanya dengan karma. Jika kamu berhati-hati, kamu akan digigit olehnya. Su Yi berbicara. Tuan Xie Jian tidak bisa menahan tawa, dan berkata, saya pernah memiliki pedang ini, dan saya tahu itu jauh lebih baik daripada Anda jangan khawatir. Su Yi tidak mengatakan apa-apa lagi, dan langsung menembak. Ledakan. Dia melangkah maju dengan satu langkah, mengayunkan tinjunya seperti pedang, membawa kekuatan aturan Taisi yang mengerikan, dan menebas ke arah Master Pedang Jahat. Hukuman Tuhan, tidak bisa membunuhku. Tuan Xie Jian mendengus dingin, dan melambaikan jubah lengannya. Pelat perunggu yang melayang di atas kepalanya tiba-tiba bersinar terang, memancarkan kecemerlangan ilahi abadi yang mempesona, dengan mudah mengalahkan pedang Su Yi. Su Yi semakin mengernyit, dan dia tidak pernah berhenti, meninju dan membunuh. Untuk sesaat, energi pedang saling silang, reinkarnasi dipantulkan, dan aturan Taisi berkecamuk di langit, dengan teror yang tak terbatas. Tapi setiap serangan dikalahkan dan dihancurkan oleh Master Pedang Jahat satu persatu. Itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Sebaliknya, dalam pertempuran sengit ini, Su Yi dikalahkan berulang kali, dikirim terbang, dan segera terluka parah. Seekor lalat yang mengguncang pohon tidak terkendali, mengat melompat ke dalam api, itu adalah ketidaktahuan, dan belalang sembah tidak tahu untuk menghentikan mobil. Sekarang Anda memiliki ketiga hal ini. Tuan Xie Jian menggelengkan kepalanya sebentar, matanya penuh penghinaan. Harus dikatakan bahwa Master Pedang Jahat memang terlalu menakutkan, dengan banyak cara, dan dia datang dengan persiapan. Apakah itu reinkarnasi, 9 pedang penjara, atau aturan Taisi, itu cukup untuk dengan mudah membunuh karakter apapun yang bukan milik era kontemporer, dan itu juga cukup untuk menahan karma seperti Master Pedang Jahat. Tapi sekarang, Master Xie Jian menggunakan segala macam metode untuk melautkannya satu persatu. Reinkarnasi ditekan oleh aturan Star Market. 9 pedang neraka diambil oleh Master Xie Jian menggunakan teknik rahasia. Bahkan aturan Taisi diimbangi dengan lempengan perunggu yang melayang di atas kepala lawan. Dalam hal kekuatan, Lord Xie Jian telah lama melampaui sungai takdir yang panjang, bahkan jika dia sekarang adalah gumpalan kesadaran, itu masih jauh dari kemampuan untuk bersaing dengan dewa abadi seperti Su Yi. Tidak perlu memikirkannya sama sekali, metode yang digunakan Xie Jianzun untuk berurusan dengan Su Yi hari ini jelas disiapkan dengan hati-hati.
Sepenuhnya menahan semua cara Suyi, tidak ada cara untuk pulih. Ledakan. Dalam pertempuran sengit lainnya, sosok Suyi dikalahkan lagi, dan dia akhirnya menstabilkan sosoknya setelah terbang terbalik sejauh ribuan kaki. Saat ini, rambutnya yang panjang tergerai, wajahnya pucat, tubuhnya terluka parah, dan dia sangat menderita. Jejak kasihan muncul di mata Xie Jianzun, tanpa kekuatan dan objek eksternal itu, kamu seperti memukul batu dengan telur di mataku. Itu terlalu konyol dan menyedihkan. Saat dia berbicara, dia mengangkat pedang 9 penjara di tangannya, mengarahkan ujung pedang ke arah Suyi, dan berkata dengan tenang. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Sebelum kamu mati, aku akan membiarkanmu mati dengan damai dan merasakan ilmu pedangku yang sebenarnya. Suara itu seperti teriakan burung phoenix yang jernih dan jernih, bergema di atas lautan angin dan guntur. Melihat Master Xie Jian lagi, jubahnya melotot, rambut panjangnya menari-nari dengan liar, dan saat dia mengangkat pedang 9 penjara di tangannya, kengerian pedang yang mendominasi, tajam, dan merusak melonjak dari Master Xie Jian. Matanya seterang pedang, kulitnya penuh dengan niat pedang yang bergelombang, dan bahkan rambutnya penuh dengan cahaya dan hujan energi pedang aturan dan ketertiban yang diubah oleh pola rahasia berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya membuat kehampaan di sekitarnya menghancurkan, giling, hancurkan. Seluruh orang itu seperti ujung tajam di masa lalu dan masa kini Mingyao, menguasai langit, tak terbendung. Di kejauhan, Suyi menyipitkan matanya. Saat ini, Tuan Xie Jian berseri-seri, seperti satu-satunya penguasa di dunia ini, begitu mempesona, begitu kuat, sombong, dan sombong. Dan kekuatan pedang yang dilepaskan dari tubuhnya benar-benar menakutkan hingga tak terbayangkan. Meskipun mereka jauh, Suyi merasakan mati lemas dan penindasan datang ke wajahnya, kulitnya kesemutan, suasana hati dan jiwanya dilanda dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia berada dalam kekacauan yang hebat, dan hampir runtuh. Ini adalah kekuatan generasi kedua. Tidak, ini hanya iblis batinnya, dan itu hanya sinar kesadaran. Saya tidak tahu seberapa kuat dia di puncaknya. Memotong, Master Xie Jian berteriak rendah, dan pedang 9 penjara menebas. Segera, dunia menjadi sunyi, semua fenomena menghilang, dan lautan angin dan guntur ini diratakan dan dihapus dari dunia. Di bawah kekuatan pedang yang tak tertandingi, kekuatan formasi terlarang yang menyelimuti lautan angin dan guntur runtuh dan menghilang seperti kertas, tanpa meninggalkan jejak. Di langit, aturan Zhou Su dilanggar, dan hukuman surga yang mengerikan datang seperti bencana kiamat. Semua tanah di 10 arah terjerumus ke dalam pemandangan kematian yang menakutkan, dan diliputi oleh cahaya pedang yang tak berujung. Berdiri di sana, Tuan Xie Jian menghela nafas, sayangnya, ini hanyalah secercah kesadaran saya, dan sulit untuk mengungkapkan misteri lengkap ilmu pedang saya. Jika tidak, kekuatan pedang ini akan jauh lebih dari itu. Namun, cukup bagimu untuk mati di bawah pedangku. Berbicara tentang ini, Tuan Xie Jian menatap Jiu Yujian, dengan senyum di wajahnya, dan bergumam pelan. Mulai sekarang, semua tentangmu akan digantikan olehku, lagi pula, kita adalah satu orang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2480. Dunia luar. Setelah Xie Jianzun menebaskan pedangnya, Xining dan Li Sanjiu, yang sedang menunggu dalam kegelapan, segera menyadarinya. Formasi terlarang yang menutupi lautan badai runtuh, dan kabut yang menutupi langit runtuh. Di atas langit, aturan Zhou Su mengalir deras, seperti bencana kiamat yang melanda dunia. Pemandangan yang mengerikan membuat mereka berdua bergidik. Sebelum dia sempat memikirkannya, Li Sanjiu mengambil Xining dan mundur dengan kasar. Meski begitu, Li Sanjiu masih menderita dampak akibat pertempuran itu, tubuhnya hancur dan berlumuran darah. Dia tidak bisa menahan perasaan ngeri. Hanya setelah pertempuran itu begitu menakutkan, tingkat keberadaan apa ini untuk menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan. Wajah cantik Xining pucat, dan hatinya tegang, apa yang terjadi pada rekan Daois Su. Aura kehancuran berkecamuk di antara langit dan bumi, dan kabut menyebar, dan semuanya jatuh ke dalam kehancuran. Samar-samar terlihat bahwa di langit, Zhou Surule membombardir seperti air terjun, tetapi terhalang oleh lempengan perunggu. Dan di bawah lempengan perunggu, ada sosok yang berdiri dengan bangga di kehampaan, dengan niat pedang di sekujur tubuhnya, dan cahayanya sangat terang sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi yang pasti, itu bukan Suyi. Jadi, mungkinkah seseorang dari klan Dewa Taiyin yang melangkah ke tingkat abadi? Kalau tidak, mengapa nafas begitu menakutkan? Tubuh Li Sanjiu tegang dan berbulu di sekujur tubuhnya. Hanya dengan melihat sosok itu dari kejauhan membuatnya merasa sangat berbahaya, dan suasana hatinya menjadi bergejolak tak terkendali. Tetapi Anda harus tahu bahwa dia adalah penguasa 9 pemurnian. Satu-satunya keberadaan yang bisa membuatnya merasa takut dan cemas hanya dengan melihatnya adalah alam abadi yang menginjak sungai takdir yang panjang. Rekan Taois Su, apakah dia sudah? Hati Li Sanjiu tenggelam, dia baru saja memikirkan hal ini. Suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di dunia bobrok yang dipenuhi kabut yang mengepul. Pedang ini, tidak lebih dari itu.
Xie Jianzun tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya seperti pedang tajam, menembus kabut yang mengepul, dia melihat pemandangan yang luar biasa. Su Yi, masih hidup. Tubuhnya hancur dan retak, dan jubah hijaunya berlumuran darah. Tetapi dia tidak mati, tetapi bertahan dalam semburan energi pedang yang merusak. Hal yang paling aneh adalah ada udara mati yang tebal di sekujur tubuhnya, dan vitalitasnya mengering. Tetapi pada saat yang sama, ada gelombang energi baru. Sama seperti siklus kekeringan dan kemakmuran, vitalitas dan kematian terus-menerus beredar di sekitar tubuh, dan itu bolak-balik, membentuk keadaan yang indah. Pada saat ini, mata Tuan Xie Jian membelalak, menunjukkan ekspresi tidak percaya yang langka. Pedangnya telah melampaui alam keabadian, dan mengandung arti sebenarnya dari keabadian dan ketakterhinggaan, jadi itu dibalas oleh aturan Zhou. Kekuatan semacam itu dapat dengan mudah membunuh dewa abadi manapun, bahkan karakter yang mengaku telah menyentuh ambang sungai panjang takdir, serta karakter abadi setengah langka itu, pasti akan mati. Tapi sekarang, Su Yi selamat dari pedang ini, bagaimana bisa Tuan Xie Jian mempercayainya untuk sementara waktu? Kabut menyebar. Pada saat ini, Xining dan Li Sanjiu akhirnya melihat sosok Su Yi dengan jelas, dan mereka merasa segar dan bersemangat. Tetapi ketika mereka melihat luka dan situasi Su Yi dengan jelas, hati keduanya tidak dapat menahan diri untuk berhenti. Kekuatan dan kematian hidup berdampingan, layu dan berkembang secara bergantian, kehancuran dan kehidupan baru bolak-balik. Kekuatan macam apa ini? Xie Jianzun tidak bisa membantu tetapi berkata. Dia berasal dari alam surga abadi, jadi dia secara alami tahu apa itu pergantian layu dan makmur, dan apa yang dimaksud dengan kehancuran dan kehidupan baru. Namun, ketika kekuatan misterius dan tak terduga semacam ini ada dalam diri seseorang, itu benar-benar di luar imajinasinya, dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu keabadian. Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, ini bukan hidup atau mati, tidak memiliki awal dan akhir, ini adalah keabadian yang hanya milikku. Baik hidup maupun mati, tanpa awal atau akhir. Tuan Xie Jian mengerutkan kening, jelas bingung. Su Yi berkata, ya, saya baru saja menyadari arti sebenarnya dari alam ini, berbicara tentang itu, berkat pedang Anda, saya dapat sepenuhnya menembus misteri alam berikutnya, memahami arti sebenarnya, dan tahu bagaimana saya harus pergi selanjutnya. Petik 2. Master Xie Jian tercengang, dan ragu-ragu berkata, sebelum Anda melawan saya seperti lalat capung yang mengguncang pohon, mungkin itu hanya untuk memahami arti sebenarnya dari alam ini. Su Yi mengangguk dan berkata, tebakanmu benar, aku menganggapmu sebagai batu asah. Xie Jianzun tiba-tiba merasa tidak masuk akal, kamu sudah sekarat, dan kamu berada dalam situasi yang hancur, dan kamu masih ingin menggunakan pertempuran untuk mencari jalanmu sendiri. Su Yi tersenyum, siapa bilang aku akan mati, siapa yang berani bilang aku akan kalah. Segera, dia menghela nafas, sayang sekali pedangmu tidak cukup panas, jadi aku hanya menyadari arti sebenarnya dari alam selanjutnya dan tahu kemana harus pergi selanjutnya, tapi bagaimanapun juga aku tidak bisa melangkah ke alam berikutnya. Ekspresi Tuan Xie Jian berkedip untuk sementara waktu, dan dia menjadi semakin bingung, di alam keabadian, setelah melalui malapetaka 9 penyempurnaan, Anda telah bereinkarnasi berkali-kali, bagaimana mungkin Anda tidak tahu arti sebenarnya dari itu? Anda tidak mengerti. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Satu kalimat, 3 kata, tetapi Xie Jianzun merasakan pukulan terhadap harga dirinya. Apa maksudmu dia tidak mengerti? Bagaimana mungkin dia tidak memahami misteri di jalan keabadian? Jika kamu mengerti, kamu tidak akan menanyakan omong kosong seperti itu, kan? Su Yi berkata dengan ringan. Tuan Xie Jian mendengus dingin, dan berkata, tapi bagaimana Anda bisa mengubah situasi Anda? Saat dia berbicara, dia mengangkat 9 pedang penjara lagi, 1 pedang tidak bisa membunuhmu, hanya 2 pedang tidak bisa, hanya 3 pedang. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Di langit, Zhou Su meraung dan jatuh secara teratur, terus-menerus membombardir, tetapi mereka semua terhalang oleh lempengan perunggu. Itu juga membuat kekuatan hukuman surga tidak mungkin menyakiti Xie Jianzun. Dan saat dia mengarahkan pedangnya ke Su Yi, kekuatan pedang yang tak tertandingi menyapu seluruh dunia. Li Sanjiu dan Xining semuanya mengubah warna mereka. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, dari awal, kamu kalah. Suara baru saja dimulai. Ledakan. 9 pedang penjara, yang telah berada di tangan Tuan Xie Jian selama ini, tiba-tiba meraung, melepaskan kekuatan pedang yang menakutkan dan tak terbatas. Dengan sekali klik, telapak tangan dan pergelangan tangan meledak bersamaan. Pada saat ini, 9 pedang penjara tampaknya benar-benar hidup. Hanya dengan sedikit kejutan dari tubuh pedang yang tidak jelas dan misterius, itu menghancurkan tubuh Sang Qiuyuan, yang ditempati oleh kesadaran Master Xie Jian, dan mengubahnya menjadi hujan darah dan abu terbang. Pada saat kritis, kesadaran Master Xie Jian kabur dan menyerbu ke piring perunggu. Adapun Sang Qiuyuan, seorang lelaki tua dari klan Dewa Taiyin, dia meninggal sebelum dia bisa bangun. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan Xie Jianzun.
Itu juga mengejutkan Sining dan Li Sanjiu yang mengkhawatirkan Suyi. Terlepas dari kehidupan masa lalu dan sekarang, siapapun yang masih hidup, 9 pedang neraka adalah miliknya. Suyi berkata dengan lembut, belum lagi kamu hanyalah kekuatan karma, dan kamu ingin mendapatkan pedang ini. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Aku mengingatkanmu sebelumnya, tapi jelas, kamu tidak peduli. Dentang, pedang 9 penjara merapal, dan bila pedang tersapu, dan menekan ke arah pelat perunggu. Dunia kemudian runtuh, dan kekuatan Zhou Su ditekan. Apa itu 9 pedang neraka? Itu adalah kekuatan karma Dao saya yang sedang bekerja. Di dalam piring perunggu, terdengar suara murka dari Master Xie Jian. Dentang, pelat perunggu bergetar hebat, dan retakan muncul di permukaan. Pada saat kritis ini, piringan perunggu tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya, membuka celah ruang waktu di kehampaan, yang menghilang dalam sekejap. Hanya suara dingin Xie Jianzun dengan sedikit keengganan terdengar. Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Saat zaman mitologi kelam tiba, aku akan mendatangimu lagi. Suara bergema antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Suyi menatap tempat di mana lempengan perunggu menghilang, celah dalam ruang dan waktu telah menghilang, dan ditakdirkan bahwa tidak mungkin untuk mempertahankan kekuatan kesadaran Master Xie Jian. Namun, Suyi tidak menyesal. Bagaimanapun, lawan hanyalah gumpalan kesadaran, bahkan jika dia terbunuh, itu tidak akan membahayakan dirinya yang sebenarnya. Sebaliknya, kekuatan lempengan perunggu itu di luar dugaan Suyi. Di bawah pedang 9 neraka, harta ini mampu menahan pukulan dan melarikan diri dengan kesadaran Master Xie Jian, yang sungguh luar biasa. Bersenandung, pedang 9 penjara berdengung di udara, seolah tidak mau diloloskan oleh Tuan Xie Jian. Suyi mengulurkan tangan dan bergerak. Pedang 9 penjara berubah menjadi sinar cahaya dan menyapu lautan kesadaran. Terima kasih banyak. Suyi berbicara di lautan kesadaran. Jauh sebelum 9 pedang penjara direbut, kekuatan Dao Karma di kehidupan kedua telah terbangun. Oleh karena itu, Suyi tidak menghalangi ketika Xie Jianzun mengambil pedang, untuk memberikan Dao Ye dunia kedua kesempatan untuk berurusan dengan Xie Jianzun. Karena itu, Tuan Xie Jian terbunuh sebelum dia lengah dan melarikan diri. Pada rantai dewa kedua dari 9 pedang neraka, kekuatan tersegel dari karma Dao dunia kedua melonjak, dan suara yang dalam keluar. Itu karmaku, seharusnya aku memotongnya, tapi sayangnya, itu bukan tubuh aslinya. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, dia adalah karmamu. Mengapa bukan milikku, jangan berpegang teguh pada itu. Generasi kedua Taoisme terdiam beberapa saat, dan berkata, ketika Anda pergi ke Eternal Sky Territory di masa depan, saya akan menyerahkan kekuatan Taoisme kepada Anda untuk diwarisi. Saat itu tergantung pada apakah Anda bisa benar-benar mengintegrasikan Taoisme saya. Suyi mengangguk dan berkata, oke. Sejauh ini, industri Dao kehidupan kedua benar-benar diam, dan tidak ada lagi pergerakan. Suyi juga tidak peduli. Karma Dao kehidupan ketiga Xiao Jian masih ada, jadi Suyi secara alami tidak terburu-buru untuk mengintegrasikan Dao karma kehidupan kedua. Kakak Su, bagaimana lukamu? Sining dan Li Sanjiu segera bergegas. Cedera kecil, tidak perlu disebutkan. Suyi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di sini dunia kembali sunyi, hancur, dan pemandangan bobrok dan sunyi terlihat di mana-mana. Rekan Taois Su, apakah keberadaan itu barusan adalah seorang Taois tak terbatas yang telah melangkah ke dalam keabadian? Li Sanjiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Itu hanya sinar kesadaran, kata Suyi dengan santai. Li Sanjiu tersentak, untaian kesadaran sudah begitu menakutkan, seberapa kuat jadinya jika itu adalah dewa. Ayo pergi dari sini dulu. Sining dengan cemas melihat luka Suyi. Tunggu, Suyi berbalik dan melihat jauh. Dalam pertempuran sebelumnya, Feng Leihai telah dihaluskan dan benar-benar menghilang. Namun, Istana hitam yang diselimuti turbulensi ruang dan waktu itu masih ada, seolah terisolasi dari langit dan bumi, berdiri di ruang dan waktu yang berbeda. Anda bahkan tidak perlu memikirkan Suyi untuk mengetahui bahwa pembangkit tenaga listrik klan Dewa Taiyin semuanya bersembunyi di istana hitam itu. Bahkan tidak dikesampingkan bahwa mereka sedang menonton semua ini saat ini. Suyi mengangkat tangannya. Ledakan, energi pedang yang mencapai langit yang dipadatkan oleh aturan Taisi muncul, dan menebas ke arah istana hitam di kejauhan dalam aliran ruang dan waktu yang bergejolak. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2481. Istana hitam terletak di ruang dan waktu berbeda yang mengarah ke simpul ruang dan waktu. Segala sesuatu yang terjadi di lautan angin dan guntur tercermin di tirai cahaya besar di istana hitam. Di istana, sekelompok tokoh berkumpul. Ada nenek moyang ras Dewa Taiyin, serta beberapa guru Tao yang telah menginjakan kaki di jalan abadi dan membuktikan alam tanpa batas. Ada juga beberapa pembangkit tenaga Immortal Realm yang telah menyentuh ambang sungai takdir seperti Sang Qiuyuan dan Sang Wuxie. Namun, pada saat ini, semuanya berkerumun di belakang sosok, dengan postur rendah hati, seperti bintang yang menopang bulan. Sosok itu adalah seorang pria berjubah Tao hitam,
dengan pola dao abadi berbentuk pedang menempel di sekujur tubuhnya, dan jalan cahaya dan hujan yang tidak jelas dan misterius membuat penampilannya kabur dan misterius. Hanya sepasang mata yang dingin dan dalam, seperti jurang seperti penjara, dan tampaknya ada cahaya pedang tak berujung yang mengambang dan tenggelam di kedalaman pupil. Tuan Pedang Jahat, dengan tangan di belakang punggung, sosok gunungnya yang kesepian berdiri di sana dengan tenang, matanya menatap langsung ke pemandangan di layar cahaya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suasana di aula sunyi, dan tidak ada suara. Semua orang tidak berani bernapas. Pertempuran hebat yang tercermin pada tirai cahaya membuat semua tokoh besar klan Dewa Taiyin gemetar ketakutan. Tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun, mereka semua menahan keterkejutan di hati mereka dan tetap diam. Karena, Tuan Jianzun, yang dianggap sebagai Tuhan oleh mereka, paling tidak suka membuat keributan, dan dia bahkan tidak bisa melihat kesalahan mendadak orang lain. Pernah ada orang kuat yang baru saja melangkah ke alam abadi, berteriak dan menarik kegirangan di depan Tuan Pedang Guru karena dia berhasil menembus alam. Akibatnya, dia langsung ditampar dan terluka parah oleh Master Jianzun, dicabut dari jabatannya, dan dikurangi menjadi peran menjaga gerbang gunung. Semua karena pria kuat itu terlalu tidak sabar. Karena itu juga, siapapun yang ada di depan Tuan Jianzun, mereka gemetar, seperti berjalan di atas es tipis, dan tetap diam seperti jangkrik. Segera, saat adegan pertempuran yang terpantul di tirai cahaya menghilang, atmosfer di aula ditekan hingga ekstrim. Tidak ada yang berbicara, tapi ekspresi mereka penuh dengan keterkejutan dan keraguan, dan hati mereka dipenuhi gelombang yang bergejolak. Kekuatan sadar Tuan Jianzun bergerak, tapi dia dikalahkan. Xie Jianzun berdiri di sana, matanya berkedip-kedip, diam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tapi keheningan semacam itu membuat semua orang merasa lebih tertekan, banyak orang berkeringat dingin dan hampir mati lemas. Akhirnya, Master Xie Jian berbicara, tidakkah menurut Anda ini adalah acara yang membahagiakan? Acara bahagia, semua orang tercengang. Xie Jianzun berkata, sungguh menyenangkan. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik, dan semua orang melihat dengan jelas bahwa ada jejak senyum di wajah Tuan Pedang Guru. Tapi segera, semua orang menundukkan kepala serempak, tidak berani melihat langsung. Iblis hatiku berhasil bereinkarnasi, mengambil alih reinkarnasi, dan sekarang aku memulai jalan yang belum pernah aku jalani sebelumnya. Sungguh menyenangkan, Xie Jianzun berkata dengan santai, semakin kuat dia, semakin dia menantang langit, semakin dia membuatku bahagia. Suara seperti batu giok yang jernih dan cerah bergema di aula, dan kegembiraan dalam kata-kata itu melampaui kata-kata. Semua orang saling memandang dengan cemas, tidak bisa dimengerti. Kegembiraan apa yang ada di sini? Akhirnya, seorang lelaki tua tampak mengumpulkan keberaniannya, dan berkata sambil tersenyum, kegembiraan Tuan Jianzun dapat dirasakan oleh lelaki tua itu, dan dia secara kasar dapat menebak mengapa Tuan Jianzun bahagia. Pria tua itu mengenakan jubah putih, dengan sikap seperti peri, dan pola dao berbentuk bulan yang memudar dicap di antara alisnya, dia adalah leluhur dari klan Dewa Taiyin. Tembakan pedagang. Ceritakan padaku. Pedang jahat Sundao. Pelayan pedagang itu bersorak, dan berkata, kalau begitu Su Yi adalah iblis hati yang pernah dikalahkan oleh Tuan Pedang. Semakin kuat dia, semakin dia bisa memicu kekuatan Tuan Pedang. Tuan Xie Jian menggelengkan kepalanya, tidak. Hati semua orang tiba-tiba berkedut, dan wajah mereka sedikit berubah. Ini murni reaksi naluriah, jangan sampai Sang Puse dihukum berat karena salah menjawab. Tubuh Sang Puse menegang tanpa sadar. Xie Jianzun berkata, bicaralah. Tidak masalah jika kamu salah, aku tidak akan menyalahkanmu. Sang Puse jelas menghela nafas lega, dan berkata, saya sudah tua dan membosankan, jadi saya berani menebak lagi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Su Yi adalah iblis hati Tuan Pedang Guru, tidak peduli seberapa kuat dia akan dipenggal oleh Tuan Pedang Guru lagi di masa depan, dan reinkarnasi, api zaman, dan bahkan jalur tubuhnya semua akan dibunuh olehnya. Lord Sword Master mengendalikannya, dan dengan ini, Lord Sword Master dapat melangkah lebih jauh di jalan. Setelah mendengar ini, Tuan Xie Jian masih menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya setengah benar. Semua orang terkejut. Xie Jianzun berbalik, menatap Su Yi yang berdiri di tirai tipis, dan berkata, yang aku inginkan jauh lebih dari apa yang kamu katakan, dan apa yang dia miliki, semuanya. Pada akhirnya, matanya menjadi panas, dan ada jejak kerinduan yang tak terkendali di antara alisnya. Semua, Sang Puse dan yang lainnya bingung di dalam hati mereka, di Su Yi, apakah ada sesuatu yang lebih berharga daripada reinkarnasi, api zaman, dan jalannya. Tuan Xie Jian tidak menjelaskan apapun. Dia juga tidak bisa mengatakannya. Karena, yang paling dia inginkan adalah sumber kehidupan Su Yi. Pergilah, persiapkan dengan baik, ketika mitos kelam datang, aku akan secara pribadi mengirimmu ke God's Domain. Xie Jianzun memunggungi semua orang dan berbicara dengan ringan. Ya, semua orang mengambil komando. Pada saat ini, adegan Su Yi mengayunkan pedang muncul di tirai cahaya.
Dengan satu serangan pedang, langit menembus bumi, seolah menebas ke arah tirai cahaya. Kekuatan pedang yang sangat mendominasi menyebabkan semua orang di aula menyipitkan mata mereka tanpa sadar. Ledakan, tirai cahaya pecah. Semua pemandangan benar-benar menghilang. Wajah semua orang jelek. Semua orang tahu bahwa sebagai area terlarang ruang waktu yang mengarah ke domain dewa, Feng Leihai telah hancur total. Itu hanya menghancurkan simpul ruang waktu. Apakah itu berguna? Xie Jianzun berkata pada dirinya sendiri, sebaliknya, sepertinya kamu, sedikit kehabisan napas. Suara itu masih bergema, dan sosok Tuan Xie Jian diam-diam menghilang. Semua orang di aula saling memandang, dan mereka semua menghela nafas lega. Dengan keberadaan Tuan Jianzun, mereka akan merasa seolah-olah ditemani oleh raja seperti harimau, seperti cahaya di punggung mereka. Lautan badai menghilang, bahkan istana hitam yang diselimuti turbulensi ruang dan waktu menghilang. Mulai sekarang, klan kita takut bahwa kita akan dibenci oleh klan Dewa Taiyin. Li Sanjiu berbicara dengan lembut. Suyi berkata, saya mungkin telah memikirkan cara untuk membantu klan Anda melepaskan sumpah, jadi Anda tidak perlu khawatir ditahan oleh klan Dewa Taiyin. Li Sanjiu terkejut, matanya berbinar, rekan Taois Su, apakah ini benar? Suyi tersenyum dan berkata, pernahkah kamu melihatku membual? Meskipun dia terluka parah, dia memang dalam suasana hati yang baik. Setelah pertempuran ini, dia melihat sekilas beberapa metode dan sikap iblis dunia kedua. Yang paling penting adalah dia telah memahami arti sebenarnya dari alam berikutnya, melihat menembus kabut di depan jalan, dan tahu kemana harus mengambil langkah selanjutnya. Ini adalah pencapaian terbesarnya hari ini. Namun, Suyi juga jelas bahwa setelah melihat metode dan kartu hall-nya sendiri, Master Xie Jian pasti akan menyiapkan metode yang lebih memadai ketika dia melihatnya lain kali. Ayo pergi, kembali ke klanmu dulu. Kata Suyi. Segera, mereka kembali bersama. Setengah bulan kemudian, klan Dewa Qilin, alam rahasia kuno abadi. Ketika Suyi bangun dari meditasi, lukanya telah sembuh total, dan Taoismenya telah kembali ke kondisi puncak. Leluhur kuno Qilin telah lama menunggu di samping. Apakah kamu siap? Suyi bertanya. Leluhur kuno Qilin menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Kalau begitu mulailah sekarang. Suyi berdiri dan membalikkan telapak tangannya. Bersenandung. Pedang 9 penjara muncul. Saat Suyi memobilisasi seluruh tubuhnya, rantai kedua dari pedang 9 penjara bergetar hebat, meledak menjadi kabut misterius seperti kabut. Dalam transpirasi cahaya dan kabut, sosok ilusi muncul. Sosok itu hampir persis sama dengan Master Pedang Jahat. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Master Xie Jian mengenakan jubah tau hitam, dengan rambut panjang terurai, dan auranya setajam pedang, mendominasi dan menakutkan tanpa batas. Dan sosok ini mengenakan jubah tau putih bulan, dengan rambut panjang disanggul, bermandikan pesona yang tenang, sunyi, dan lembut, sehangat batu giok. Ini adalah sosok dunia kedua. Menguasai. Leluhur kuno Qilin mengenalinya sekilas, berlutut dengan plop, air mata mengalir sebelum dia berbicara, dan wajahnya penuh kegembiraan. Bodoh. Dunia kedua menghela nafas, penuh dengan emosi, bangunlah dengan cepat, waktu hampir habis, dan tidak ada ruang untuk penundaan. Ya, leluhur kuno Qilin bangkit dengan cepat. Namun, saat melihat sosok dunia kedua, dia masih tampak sangat bersemangat. Pada awalnya, klan Dewa Qilin bersumpah untuk mengikutiku. Meskipun sumpah itu terukir dalam aturan suksu wilayah surga abadi, selama aku di sini, itu bisa dicabut. Dunia kedua berkata dengan hangat. Saat berbicara, dia mengangkat ujung jarinya, membentuk segel rahasia, dan menempelkannya di antara alis leluhur kuno Qilin. Segera, leluhur kuno Qilin terguncang di seluruh, dan jelas merasa bahwa belenggu tak terlihat di tubuhnya rusak dan menghilang tanpa suara. Pada saat yang sama, tidak peduli siapa mereka, tidak peduli siapa mereka, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka semua merasakan hal yang sama, dan mereka takjub. Apa yang telah terjadi? Nenek moyang Qilin adalah orang pertama yang menyadari bahwa sumpah yang mereka buat dengan klan Dewa Qilin telah sepenuhnya dicabut. Suyi diam-diam menonton dari pinggir, melihat perubahan ekspresi leluhur kuno Qilin. Dia kira-kira menebak bahwa sumpah itu tidak ada lagi. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega, benar-benar santai. Selama sumpah tidak ada, klan Dewa Qilin tidak lagi harus mematuhi perintah klan Dewa Taiyin di masa depan. Melihat kehidupan kedua lagi, sosok yang awalnya kabur dan ilusi memiliki banyak retakan dan akan terfragmentasi kapan saja. Tuanku, leluhur kuno Qilin terkejut. Saya sekarang baru saja diubah oleh kekuatan Taoisme, jadi jangan khawatir tentang itu. Suara generasi kedua lembut, mulai sekarang, sepenuhnya terserah Anda untuk memutuskan kemana Anda akan pergi Qilin God Clan. Poin ini, Su Daoyou juga telah setuju. Suyi mengangguk dan berkata, tepat sekali. Leluhur kuno Qilin menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun sumpah tidak ada di sini, keluarga kami akan tetap menghormati sumpah asli dan melayani Tuhan selamanya. Dunia kedua tidak mengatakan apa-apa, tetapi menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Suyi, berkata, terima kasih.
Suyi melambaikan tangannya, tidak layak disebut. Kali ini, dia memang orang yang memberikan kesempatan kepada generasi kedua untuk melanggar sumpah leluhur kuno Qilin. Sosok dunia kedua segera menghilang. Namun, pada saat sosoknya menghilang, seberkas transmisi suara dari dunia kedua tiba-tiba terdengar di telinga Suyi. Perlu untuk mengingatkanmu tentang satu hal, dunia ketiga kita akan segera kembali. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2482. Dunia ketiga, segera kembali. Mata Suyi sedikit menyipit. Berbeda dengan Master Pedang Jahat Karma di kehidupan kedua, Xiao Jian di kehidupan ketiga adalah orang yang benar-benar hidup. Meskipun Suyi tidak tahu mana yang lebih kuat, Xie Jianzun atau Xiao Jian, tapi dia tahu bahwa Xiao Jian lebih sulit dihadapi daripada Xie Jianzun. Betapa menakutkannya seseorang yang seharusnya menghilang dalam beberapa tahun terakhir dapat mengambil kesempatan kekacauan ruang dan waktu di jalur dewa-dewa kuno di mana tatanan runtuh dan menjalani kehidupan kedua. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, Xiao Jian bukanlah karma, iblis, atau kekuatan Taoisme, tetapi orang hidup yang benar-benar berada di puncaknya. Oleh karena itu, dia adalah ancaman terbesar bagi Suyi. Seperti yang dikatakan iblis pertama, ketika tatanan runtuh, Xiao Jian dan Suyi dapat hidup berdampingan dalam ruang dan waktu yang kacau. Tetapi ketika pertempuran untuk mengatur Dao dimulai dan tatanan langit dibentuk kembali, salah satunya harus hilang sama sekali dari dunia. Aneh, mengapa dunia kedua bisa merasakan bahwa dunia ketiga akan segera kembali, mungkinkah? Hati Suyi tergerak, dia memasuki lautan kesadaran, dan datang ke pedang 9 penjara. Kekuatan Taoisme di kehidupan kedua telah kembali diam, dan tidak ada lagi gerakan. Sebelumnya, dunia kedua membantu menyelesaikan sumpah klan Dewa Qilin, tetapi dia juga membayar harga untuk itu, kekuatan Taoisme dikonsumsi secara serius, dan dia tidak bisa lagi membantu Suyi seperti yang dia lakukan di Lautan Angin, dan Guntur. Suyi tidak peduli tentang ini. Jika dia ingin membantu, iblis hati di kehidupan pertama akan langsung setuju, dan dia tidak perlu khawatir tidak bisa membantu dirinya sendiri. Namun, Suyi tidak pernah mengambil inisiatif untuk melakukannya. Setan jantung yang sama, Master Pedang Jahat sangat berbahaya, tetapi di mata Suyi, iblis jantung pertama jauh lebih berbahaya daripada Master Pedang Jahat. Selain itu, dia telah bersembunyi di sisinya sepanjang waktu. Suyi tidak percaya bahwa jika dia menemukan kesempatan bagus untuk menggantikannya, iblis dari kehidupan pertama tidak akan memiliki pemikiran lain. Oleh karena itu, Suyi selalu menghindari meminta bantuan iblis pertama, apalagi berhutang, dan sangat mudah untuk jatuh ke dalam lubang secara tidak sengaja. Xiao Jian, berdiri di depan pedang 9 penjara dan menatap sejenak, Suyi tiba-tiba berkata dengan lembut, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu masih hidup? Di pedang 9 penjara, rantai dewa ketiga yang mewakili kekuatan Tao Xiao Jian diam, tanpa gerakan apapun. Suyi berkata pada dirinya sendiri, saya selalu bingung, sejak Anda mati pada awalnya, bereinkarnasi dan dikultivasi kembali, dan bahkan seluruh tubuh Anda disegel oleh pedang 9 penjara, mengapa Anda dapat bertahan di jalan menuju zaman kuno, dewa yang mengarah ke masa lalu? Mungkinkah kekuatan Dao karmamu yang disegel oleh 9 pedang neraka juga telah berubah? Pedang 9 penjara sangat misterius. Dalam kehidupan lampau sebelum Suyi, tidak ada dari mereka yang menguasai kekuatan reinkarnasi. Ketika mereka bereinkarnasi dan berkultivasi kembali, 9 pedang neraka memainkan peran reinkarnasi, menyegel kekuatan Dao karma mereka satu persatu. Dengan kata lain, pedang 9 penjara itu sendiri memiliki kekuatan reinkarnasi. Dan di bawah penindasan pedang 9 penjara, karena kekuatan karma Dao Xiao Jian di kehidupan ketiga juga disegel, mustahil baginya untuk memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Sayangnya, Xiao Jian selamat. Inilah yang paling membingungkan Suyi. Karena Xiao Jian, yang tidak aktif di jalan para dewa kuno, masih hidup, mengapa kekuatan Taoismenya masih ada di 9 pedang neraka? Meskipun tatanan runtuh, ruang dan waktu kacau, Xiao Jian bertahan sebagai guru keempat, Yi Daoxuan, setelah reinkarnasi dan rekonstruksi, mengapa dia bisa bertahan di jalan dewa kuno dengan cara lain yang tidak bisa dipahami? Ini adalah teka-teki yang masih belum bisa dipecahkan oleh Suyi. Dan dia juga memiliki firasat bahwa jika dia dapat mengungkap kebingungan ini dan mendapatkan wawasan tentang kebenaran kelangsungan hidup Xiao Jian, mungkin, dia akan dapat menemukan cara untuk menghadapi Xiao Jian. Di pedang 9 penjara, kekuatan karma Dao Xiao Jian masih diam. Kehidupan kedua tidak pernah berada di jalan para dewa kuno, tetapi saya dapat merasakan bahwa Anda akan segera kembali. Ini cukup untuk membuktikan bahwa pasti ada semacam hubungan khusus antara kekuatan Taoisme Anda dan perasaan Xiao Jian yang berada di jalan para dewa kuno. Suyi berkata dengan lembut, dan aku hanya perlu memastikan ini, dan itu sudah cukup. Bagaimanapun, Suyi hendak meninggalkan lautan kesadaran ketika dia tiba-tiba menghentakkan kakinya. Ngomong-ngomong, aku menantikan penampilanmu di dunia ini. Pada titik ini, Suyi menarik kesadarannya. Di pedang 9 penjara, kekuatan karma Dao Xiao Jian tidak bergerak sama sekali. Semua orang di klan generasi lama,
Terima kasih rekan Taois. Nenek moyang Qilin melangkah maju untuk memberi hormat, menangis dengan rasa terima kasih. Su Yi tersenyum dan berkata, inilah yang harus dilakukan patriark Anda, terima kasih atas apa yang saya lakukan. Mata Qilin Guzu halus dan dia berkata, rekan Taois dan patriark saya. Apakah ada perbedaan? Su Yi tiba-tiba tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata, sekarang, izinkan saya membantu Anda melarutkan kekuatan karma di tubuh Anda. Qilin Guzu sangat gembira. Dia baru saja melanggar sumpah klan, dan dia akan bisa menyelesaikan malapetaka karma yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun tanpa henti. Meskipun dia terbiasa dengan badai, kejadian bahagia berikut pasti akan membuatnya kehilangan ketenangannya. Setelah setengah jam, leluhur kuno Qilin, yang duduk bersila, membuka matanya dengan tenang, dan energi baru mengalir dari seluruh tubuhnya, menghilangkan banyak energi kematian yang berat di sekitarnya. Di masa lalu, tubuh Taoisnya hancur, jiwanya hancur, seluruh tubuhnya jatuh dari jalan abadi, dan tubuhnya penuh dengan kematian, jadi dia hanya bisa bertahan di dunia rahasia kuno yang abadi ini. Tapi sekarang berbeda, saat Su Yi menyelesaikan malapetaka karma di tubuhnya, dia seperti angin musim semi di tanah kosong yang telah terbakar oleh api. Angin musim semi berhembus dan melahirkan kembali pohon layu di musim semi. Segala sesuatu yang bobrok dan runtuh memiliki harapan untuk diperbaiki. Di masa depan, bukan lagi mimpi yang sulit dipahami untuk membentuk kembali tubuh dan jiwa Tao, dan menginjakkan kaki di jalan abadi lagi. Pada saat yang sama, Su Yi berpikir keras. Bencana karma leluhur kuno Qilin berbeda dengan Buddha lampu pembakaran, dan juga berbeda dengan kehidupan kedua. Malapetaka karmanya berubah menjadi rantai yang tak terhitung jumlahnya sehalus rambut sapi, menyelinap ke dalam tubuh, jiwa, basis kultivasi Tao, dan sumber kehidupan leluhur kuno Qilin, mengikis vitalitas dan Taoismenya siang dan malam. Tidak sulit untuk menyelesaikannya, tetapi setelah kejadian ini, Su Yi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang malapetaka karma. Malapetaka karma hanya akan diderita oleh yang kuat di jalan abadi. Tetapi malapetaka karma berbeda untuk setiap orang. Serius, mati di tempat. Meskipun yang muda bisa mendapatkan kembali hidupnya secara kebetulan, mereka pasti akan jatuh dari jalan yang kekal dan menderita karma. Beberapa kekuatan karma akan berubah menjadi setan hati, tubuh, dan jiwa, seperti Buddha lampu yang menyala. Beberapa, seperti leluhur kuno Qilin, menderita siksaan karma yang mirip dengan siksaan. Dan Xie Jianzun sangat istimewa, kecuali dia tidak memiliki sumber kehidupan dan memiliki kepribadian yang berbeda, yang lainnya persis sama dengan kehidupan kedua. Tidak peduli karma macam apa, itu akan diselesaikan dengan reinkarnasi. Tidak heran bahkan kekuatan besar di sungai panjang takdir akan fokus pada reinkarnasi. Su Yi diam-diam berpikir, dengan tingkat Taoisme yang lebih tinggi, penglihatannya menjadi semakin luas, dia melihat lebih banyak hal, dan memperoleh wawasan tentang banyak misteri yang tidak diketahui. Dan pemahaman tentang reinkarnasi semakin dalam. Pada hari itu, leluhur kuno Qilin mengungkapkan tubuh aslinya di klan, mengumumkan bahwa sumpah yang telah mengganggu klan selama bertahun-tahun telah hilang. Hal ini menyebabkan klan Dewa Qilin bergerak naik turun, benar-benar mendidih. Malam itu, Patriarki Jingqiao dan pejabat lainnya mengatur perjamuan untuk menghibur Su Yi dan Si Ning dengan anggun. Di pesta itu, ada cangkir anggur, tawa, dan kegembiraan yang terhuyung-huyung. Saat berbicara tentang dunia luar, rumor tentang makam pedang Tianxiu menarik perhatian Su Yi. Makam pedang Tianxiu, tempat paling suci di mana pembudidaya pedang di dunia dilahirkan. Sejak hari-hari awal domain dewa, makam pedang Tianxiu ada, dan sumber kekacauan tertua tersembunyi di dalamnya. Dan asal-usul yang kacau ini, dikatakan bahwa ada semacam aturan Dao yang terkait dengan Seon Sword Dao. Siapapun yang bisa mendapatkannya akan dapat melacak kembali ke sumber Dao tertua dan paling primitif di jalan ilmu pedang. 6 bulan lalu, perubahan drastis terjadi di makam pedang Tianxiu. Di prasasti dewa, yang telah berdiri di makam pedang Tianxiu sejak zaman kuno, peta berbentuk pedang misterius muncul, yang seluruhnya terdiri dari bekas pedang yang berantakan, dan berisi misteri yang tak ada habisnya. Dikatakan bahwa siapapun yang dapat menembus gambar pedang itu akan dapat memperoleh sumber kekacauan legendaris itu. Begitu berita itu keluar, itu langsung menimbulkan sensasi di Guards Domain. Tapi belum lama ini, peristiwa besar terjadi di makam pedang Tianxiu. Beberapa pasukan tingkat raksasa yang dipimpin oleh Sanxing Daoting bergabung untuk sepenuhnya memblokir makam pedang Tianxiu. Semua orang dilarang pergi. Begitu berita itu keluar, itu menyebabkan kemarahan publik di seluruh dunia. Karena makam pedang Tianxiu adalah tempat suci di jantung reparasi pedang, dan itu adalah tanah murni tempat semua orang di dunia dapat pergi untuk mempelajari cara ilmu pedang. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, tidak ada kekuatan yang berani menduduki makam pedang Tianxiu secara paksa. Tapi sekarang, pengadilan Tao Sanxing dan sekelompok kekuatan yang kuat telah bergabung untuk memblokir makam pedang Tianxiu. Siapa yang tidak bisa marah? Jika hanya itu, tidak ada yang perlu dibicarakan.
Yang paling penting adalah bahwa ada berita konklusif bahwa kekuatan kekacauan tertua yang terkubur di makam pedang Tianxiu telah muncul. Ini adalah kekayaan besar yang terkait dengan pedang terkuat di domain dewa, pembudidaya pedang mana yang bisa duduk diam. Selama periode baru-baru ini, sejumlah orang yang tidak diketahui pergi ke makam pedang Tianxiu, terlepas dari ancaman pengadilan Tao Sanxing, mencari keberuntungan, sehingga banyak konflik berdarah terjadi di dekat makam pedang Tianxiu. Di antara mereka, pertempuran mengejutkan antara dewa dan master alam abadi adalah yang paling menarik perhatian. Seorang pria kuat aneh bernama, Kaisar Luo Qing, oleh pengadilan Tao Sanxing memasuki makam pedang Tianxiu seorang diri dan memenggal banyak dewa abadi. Pertempuran ini juga membuat nama Luo Qing bergema di seluruh domain dewa. Namun, menurut berita yang diterima oleh klan Dewa Kilin, pengadilan Daoist Sanxing dan semua kekuatan kuat sangat marah dan mengirim master ke makam pedang Tianxiu. Sekarang Kaisar Luo Qing terjebak di makam pedang Tianxiu, dan situasinya tidak optimis. Setelah mengetahui hal ini, Sui mau tidak mau menggosok alisnya. Kaisar Luo Qing, kakak laki-laki Luo Xuanji, eksistensi legendaris yang dulunya sekuat penguasa di peradaban suatu zaman. Bersama dengan Luo Xuanji, dia diperintahkan oleh Hebo untuk mengawal Sui ke wilayah dewa. Dalam perjalanan, Luo Qing berjuang mati-matian untuk memberi Sui kesempatan. Sejak saat itu juga keberadaan Kaisar Luo Qing tidak diketahui dan tidak ada berita tentang dia. Selama tahun-tahun ini di domain dewa, Sui telah menanyakan tentang berita tentang Kaisar Luo Qing. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Luo Qing akan muncul di makam pedang Tianxiu, dan bertempur dengan sekelompok kekuatan yang kuat. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2483. Malam itu seperti air, dan lentera digantung di bawah atap pavilion. Di halaman, pinus dan bambu berputar-putar, dan aroma bunga eksotis serta rerumputan keberuntungan menyegarkan. Sui sedang berbaring di kursi rotan, meski sikapnya malas dan nyaman, alisnya sedikit mengernyit. Dia sedang memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan Kaisar Luo Qing. Aning, aku hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Sui akhirnya memutuskan untuk berangkat besok pagi dan pergi ke makam pedang Tianxiu. Setelah perjamuan malam ini selesai, dia datang ke kediaman Sining sendirian. Awalnya, saya berencana untuk menyelinap ke dalam mimpi aneh dan misterius Sining malam ini untuk melihat apakah saya dapat menemukan beberapa misteri. Tetapi karena masalah Luo Qing dia harus menyerah. Ini penting. Sining duduk di tangga, dengan suara lembut, jangan terlalu khawatir, perlombaan Dewa Kilin adalah yang paling tahu. Karena mereka mengatakan bahwa pengadilan Tao Sanxing dan kekuatan raksasa itu masih menghalangi makam pedang Tianxiu, tidak ada keraguan bahwa itu membuktikan bahwa Kaisar Luo Qing masih hidup. Su Yi mengangguk. Sekitar 5 hari yang lalu, Kaisar Luo Qing memasuki makam pedang Tianxiu, dan dia telah terperangkap di sana sejak saat itu. Dari sudut pandang saat ini, dia seharusnya tidak mengalami kecelakaan. Hal-hal dibagi menjadi ringan, berat, lambat, dan mendesak. Saya akan punya banyak waktu untuk menyelesaikan urusan saya di masa depan. Sining malam ini terlihat sangat damai dan lembut. Di malam yang berkabut, sosok anggunnya duduk dengan santai di tangga batu, dan temperamennya yang halus menambah sentuhan pesona mimpi di lampu yang berkedip-kedip, yang sangat mengharukan. Dan di kedalaman matanya menatap Sui, ada sedikit rasa kasihan. Selama bertahun-tahun, dia dan Sui tidak menghabiskan banyak waktu bersama, tetapi dia selalu memperhatikan gerakan Sui. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa pada tahun-tahun sejak kembali ke domain dewa, Sui sedang bertarung atau sedang dalam perjalanan untuk bertarung. Di alam para dewa ini, hampir setiap saat, akan terjadi keributan karena Sui. Seperti pertempuran Gunung Mingkong, pertempuran King Wusenting, pertempuran Kuil Yunji, pertempuran Laut Tanpa Batas dan sebagainya. Saya tidak tahu berapa banyak dewa yang mati di bawah tangan Sui. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak Immortal Realm Divine Lord yang telah menjadi raja di bawah pedang Sui. Semua ini juga memungkinkan reputasi Sui melambung tinggi di tahun-tahun ini, mengguncang dunia. Siapa yang bisa memahami betapa sulit dan bergejolaknya Sui selama bertahun-tahun ini? Ujian darah dan api, cobaan hidup dan mati, terjalin dalam perjalanannya. Sejauh ini, saya telah terluka berkali-kali, dan saya tidak tahu berapa kali saya berada dalam situasi putus asa. Yang lain hanya melihat bahwa dia terkenal di seluruh dunia, dan ketajamannya tak tertandingi. Tapi berapa banyak orang yang bisa melihat darah mengalir dan luka di punggung? Sama seperti kali ini, Kilin Protoss mengalami bencana, dan dia tidak ragu untuk datang menyelamatkan sendirian. Segera setelah debu mereda, tiba waktunya untuk memulai perjalanan ke makam pedang Tianxiu. Pada saat ini, melihat Sui yang berbaring di kursi rotan, Sining tidak dapat menahan diri, dan berkata, jika kamu lelah, istirahatlah, jangan lakukan apa-apa, dan tidurlah yang nyenyak. Ada rasa kasihan dalam suara itu. Sui terkejut, menoleh untuk melihat Sining yang sedang duduk di tangga batu, lalu tersenyum, dan berkata, aku tidak pernah berani mengendur sedikit pun sejak aku berlatih.
Jika aku mengatakan aku lelah, aku lakukan, tetapi ini lebih tentang kesenangan. Kesenangan, itu benar, berperang melawan langit membawa kegembiraan tanpa akhir, berperang melawan bumi membawa kegembiraan tanpa akhir, dan melawan manusia membawa kegembiraan tanpa akhir. Mata Sui bergeser dan dia melihat ke langit malam, matanya dalam dan cerah. Aku mencari tahu dengan sepenuh hati, dan aku menikmatinya. Hal-hal yang membuatku lelah dibunuh semuanya adalah batu asa untuk mengasah pedang di mataku. Meskipun dia berbaring di sana dengan malas, ada ketenangan dan penghinaan yang tak terlukiskan memancar dari seluruh tubuhnya. Mata Sining cemerlang, dan hatinya berdesir. Ini adalah Sui. Dia tidak pernah lelah, tidak pernah menyerah. Zichun Kendo, nikmatilah. Mungkin, karena ini, tidak peduli seberapa parahnya dia menderita, tidak peduli seberapa putus asanya dia tidak pernah benar-benar dikalahkan, bukan? Hal-hal sepele itulah yang benar-benar membuatku lelah. Sui menghela nafas pelan, dan berkata tanpa daya, tapi hal-hal di dunia seringkali seperti ini. Tidak ada yang selalu bisa benar-benar merasa bebas dan nyaman. Sining mengerutkan bibirnya dan tersenyum, wajahnya yang cantik cerah dan bergerak di bawah bayang-bayang lampu malam. Memang, hal yang paling melemahkan di dunia bukanlah kesulitan dan kesulitan, tetapi hal-hal yang sepele dan rumit. Hanya saja, siapa yang tidak bisa terkontaminasi? Aning, aku punya firasat bahwa ketika mitos kelam datang, aku akan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sui berkata dengan lembut, saya tidak tahu berapa banyak orang yang diam-diam bersiap untuk memutuskan hubungan dengan saya saat itu, dan saya juga menantikan hari ini. Tapi selalu ada beberapa hantu dan monster yang tidak sabar menunggu sampai saat itu dan memilih untuk membuat masalah sekarang, mencoba mengacaukan pikiranku dan membuatku gelisah. Saya tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka hanya khawatir saya akan menerobos terlalu cepat dan meningkat terlalu banyak, tetapi mereka tidak berani melawan saya secara langsung. Mereka hanya dapat menggunakan trik ini untuk menahan saya, menghabiskan waktu saya, dan mencegah saya dari berkonsentrasi pada kultivasi. Pada akhirnya, sinar dingin muncul di kedalaman matanya, karena itu masalahnya, kali ini, biarkan semua musuh di domain dewa ini dan dunia melihat arti sebenarnya dari diriku, Su. Hati Sining terkejut, dan dia mengerti bahwa, monster dan setan, di mulut Sui merujuk ke pengadilan Tao Sanxing dan pasukan tingkat raksasa yang mengepung Luo Qingdi. Dan kejadian ini jelas membuat Sui memutuskan untuk melepaskan tangan dan kakinya dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Dunia bergetar ketika Anda membunuh Guards domain ini, dan hati musuh akan meledak setelah Anda membunuhnya, jadi Anda tidak berani membuat masalah lagi. Ngomong-ngomong, di tahun-tahun sebelum zaman kegelapan mitologi ini, selesaikan beberapa keluhan kehidupan masa lalu. Sui mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Dia memikirkan banyak keluhan masa lalu. Misalnya, Hua Hongzhen yang pernah mengkhianati Yi Daoxuan dan Yu Xinyao. Misalnya, orang-orang tua yang belum benar-benar dihukum di lautan tanpa batas. Saat ini, kekuatan tempurnya dan kekuatan yang dimilikinya sudah dapat mengancam kekuatan raksasa manapun di dunia. Awalnya, dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, dan berencana untuk membuat terobosan terakhir dengan musuh-musuh dari kehidupan masa lalu dan sekarang ketika zaman mitologi gelap datang. Tapi sekarang, Sui berubah pikiran. Dunia ini telah mengalami perubahan dan kekacauan yang drastis, dan dia tidak keberatan menambahkan bahan bakar ke situasi yang bergejolak ini. Hari mulai gelap, bulan tipis dan bintang jarang, dan angin malam bertiup. Sui dan Sining mengobrol lama sekali, membicarakan segalanya. Bagi Sui, sendirian dengan Sining adalah semacam relaksasi yang langka. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun, Anda tidak perlu memikirkan apapun, dan Anda dapat mengobrol tentang berbagai hal sesuka Anda, yang sangat nyaman. Kakak Su, aku mendengar bahwa bunga persik di Pulau Qixia selalu mekar sepanjang tahun. Secerah cahaya pagi, sangat indah sehingga menjadi tontonan kelas 1 di laut yang tak terbatas. Tiba-tiba, Sining berbisik, bisakah aku pergi dan melihat-lihat? Sui terkejut, dan segera berkata, tentu saja, Pulau Qixia tidak hanya memiliki bunga persik, tetapi juga semua jenis makanan laut dan kekayaan laut. Duduk di pantai berpasir putih yang bergelombang dan menyaksikan matahari terbit dan terbenam adalah hal favorit saya untuk dilakukan. Pada saat itu, Anda dapat mencobanya juga. Sining tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan kerinduan. Oke, aku akan pergi besok. Sui berkata, ketika saatnya tiba, tolong Li Sanjiu menemanimu. Sining mengangguk. Dia selalu mandiri dan menyendiri, tidak pernah bergantung pada siapapun. Namun, dia bisa merasakan perhatian Sui pada dirinya sendiri dalam kata-kata ini, jadi bagaimana dia bisa menolak? Keesokan paginya, sebelum fajar, sebuah kapal harta karun naik ke langit dan menghilang ke kedalaman langit. Di kapal harta karun, Sui baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada Sining, berdiri di haluan, dengan lengan baju berkibar dan rambut panjangnya berkibar. Setelah beberapa saat,
Dia mengangkat tangannya dan mengikat rambut panjangnya menjadi sanggul longgar, mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Luo Qingdi muncul dengan aneh. Atau lebih tepatnya, waktu kemunculannya salah. Di domain dewa hari ini, arus bawah melonjak, badai akan datang, dan ada tanda-tanda kekacauan di mana-mana. Selama beberapa tahun terakhir, di tanah terlarang ruang waktu di 4 benua dewa utama domain dewa, orang-orang kuat dari ruang dan waktu yang berbeda telah muncul satu demi satu, berkeliling domain dewa, atau merekrut bawahan, atau membentuk aliansi dengan kekuatan yang kuat. Dan kekuatan tingkat raksasa yang telah mengakar di domain dewa selama beberapa tahun yang tidak diketahui, kebanyakan dari mereka memilih untuk mundur dan hibernasi, menghindari masalah, dan bersiap untuk kedatangan zaman kegelapan mitologi. Dunia masih dunia yang sama. Tetapi semua orang tahu bahwa badai yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang terjadi. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, ketika zaman mitologi kegelapan benar-benar datang, wilayah para dewa ini akan terbalik. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang tua yang kuat menyembunyikan diri, jangan sampai mereka terlibat dalam badai besar ini sebelum datang. Dalam situasi umum ini, perubahan drastis di makam pedang Tianxiu mengarah ke pengadilan Daois Sanxing dan sekelompok kekuatan yang kuat. Bahkan Kaisar Luo Qing, yang tidak pernah menunjukkan wajahnya, muncul, bertempur berdarah dengan lawan, dan terjebak di makam pedang Tianxiu. Tentu saja ini sangat salah. Tahun-tahun ini, mengapa Kaisar Luo Qing tidak datang kepadanya? Di domain dewa ini, siapa yang tidak tahu bahwa Su Yi tinggal di Pulau Qixia di Laut Tanpa Batas? Siapa yang tidak tahu bahwa dia saat ini adalah sesuatu yang tidak berani diprovokasi oleh orang biasa? Yang lebih aneh lagi adalah Kaisar Luo Qing tidak peduli jika dia tidak menghubunginya, dan bahkan memutuskan kontak dengan adik perempuannya Luo Xuanji. Harus diketahui bahwa yang paling dipedulikan Kaisar Luo Qing adalah adik perempuannya Luo Xuanji. Demikian pula, penampilan pengadilan Dao Sanxing dan kekuatan raksasa itu juga tidak normal. Belum lama ini, pertempuran di area terbatas Lanhai membuat pamor Su Yi mencapai puncak langit, dan dunia Gods Domain mendidih. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan tingkat raksasa yang bergetar. Dalam pertempuran itu, Yun He dan Yun Xiao, dua makhluk tingkat antik dari pengadilan Tao Sanxing, terluka dan melarikan diri. Dan Yun He dan Yun Xiao mengenal Kaisar Luo Qing. Saat itu, dalam perjalanan ke alam dewa untuk menerima bintang, Yun Xiao muncul bersama Buddha Di Deng dan yang lainnya, dan bertarung dengan Luo Qingdi. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Luo Qingdi? Bagaimana mungkin tidak mengetahui hubungan antara Luo Qingdi dan dirinya sendiri? Tetapi pada saat ini, Kaisar Luo Qing muncul tidak seperti biasanya, dan bahkan pengadilan Tao dari dinasti Sanxing tidak seperti biasanya berperang dengan Kaisar Luo Qing. Ini tentu saja membuat Su Yi merasa sangat tidak nyaman. Jika masalah ini masih ditujukan padaku, kali ini, aku akan memberitahumu apa artinya bermain api dan membakar dirimu sendiri. Di haluan, Su Yi mengangkat labu anggur dan meminumnya. Mengenakan jubah hijau, berkibar tertiup angin. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2484. Makam Pedang Tianxiu, tempat suci tertinggi di hati para pembudidaya pedang di dunia. Di sini, ada prasasti pedang Dao, yang dicetak dengan tanda kendo paling cemerlang di zaman kuno dan modern. Adapun nama, makam pedang, itu berasal dari kekuatan kekacauan asli yang terkubur di sini. Dikabarkan bahwa kekuatan kacau adalah kekuatan bawaan tertua dan paling primitif di awal domain dewa, dan itu berisi aturan ilmu pedang terkuat. Tapi di masa lalu yang tak berujung, tidak ada yang bisa menemukan sumber kekacauan. Belum lama ini juga makam pedang Tianxiu mengalami perubahan drastis, dan aura asli kekacauan terungkap, yang mengejutkan dunia dan menarik perhatian dunia. Tetapi, saat pengadilan Tao Sanxing memimpin sekelompok kekuatan yang kuat untuk memblokir makam pedang Tianxiu, orang luar tidak bisa lagi masuk untuk mencari tahu. Tempat makam pedang Tianxiu berada adalah gunung kuno dan primitif, dengan gunung dan gunung yang membentang tanpa henti. Ada ratusan tempat besar dan kecil di pegunungan yang bisa disebut sebagai kawasan terlarang yang berbahaya. Selain itu, masih ada beberapa gua rahasia yang tersebar di celah ruang dan waktu. Sebagian besar area terlarang dan dunia rahasia telah dijelajahi oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan semua peluang di dalamnya telah dimusnahkan. Namun, ada juga beberapa area terlarang dan alam rahasia yang terlalu berbahaya, cukup untuk mengancam kehidupan makhluk tingkat dewa yang abadi, dan peluang yang terkubur di dalamnya belum ditemukan sejauh ini. Hampir tidak mungkin bagi orang biasa untuk memblokir makam pedang Tianxiu. Namun, pengadilan Tao Sanxing dan sekelompok kekuatan yang kuat bergabung dan mengirim sejumlah besar orang kuat untuk mengepung pintu masuk dengan air. Belum lagi karakter biasa, bahkan para master dewa yang telah menginjakan kaki di alam abadi pun takut untuk pergi ke sana dengan mudah. Karena sekali dipaksa masuk, itu berarti benar-benar menyinggung sekelompok kekuatan kuat yang dipimpin oleh pengadilan Tao Sanxing. Siapa yang berani ini? Namun, itu tidak berarti orang tidak marah. Terutama para pembudidaya pedang di bawah langit dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Saat ini, di area dekat pintu masuk,
selain raksasa dan orang kuat yang ditempatkan di sini, juga banyak orang kuat dari segala arah. Kebanyakan dari mereka datang untuk menyaksikan kemeriahan dan memata-matai berita. Tapi ada juga sekelompok pembudidaya pedang yang datang untuk meminta penjelasan. Lagi pula, tidak pernah ada kekurangan orang yang tidak takut mati di dunia ini. Dulu dan sekarang, makam pedang Tianxiu selalu menjadi tanah suci, dan tidak pernah ditempati oleh orang lain. Mengapa kamu begitu sombong? Seorang pembudidaya pedang tua marah dan berteriak keras. Pertanyaan ini hanya menimbulkan tawa, tetapi tidak ada yang menganggapnya serius. Orang-orang kuat yang ditempatkan di pintu masuk semuanya mengikuti teladan seorang penatua bernama Dong Ming dari pengadilan Tao Sanxing. Ini adalah dewa master dari 7 penyempurnaan, duduk bersila di atas batu, matanya tertutup, dan dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Diabaikan secara langsung, mata tetua Jianxiu menjadi merah karena marah, dan berkata. Saat itu, Senior Li Fuyu membuat aturan bahwa makam pedang Tianxiu adalah makam pedang Tianxiu untuk orang-orang di dunia. Itu bukan milik siapapun, apalagi kekuatan apapun. Tidak peduli siapa itu, siapapun bisa datang untuk belajar jalan pedang. Aturan ini tidak hanya dihormati oleh generasi pembudidaya pedang kita, tetapi juga diakui oleh kekuatan dunia. Jika Anda melakukan ini, Anda menginjak-injak aturan. Jika Anda memberitahu Senior Li Fuyu, Anda tidak akan terhindar. Kata-kata itu bergema di langit. Beberapa pembudidaya pedang di tempat kejadian semuanya bergema, mengecam pengadilan Tao Sanxing dan kekuatan yang kuat itu. Untuk sementara, momentumnya spektakuler. Orang-orang yang menyaksikan kegembiraan dari kejauhan tidak bisa menahan keributan. Di masa lalu, ketika berbicara tentang Li Fuyu, tidak ada yang akan peduli, karena semua orang tahu bahwa Li Fuyu, seorang legenda yang telah mematahkan pedang suatu zaman, mati di medan pertempuran tanpa akhir sejak lama sekali. Siapa yang peduli dengan aturan yang ditetapkan oleh orang mati? Tapi sekarang, semua orang di dunia tahu bahwa reinkarnasi Li Fuyu, Su Yi, telah kembali, dan prestisenya telah mengguncang langit, terutama pertempuran zona terlarang Lanhai, yang benar-benar memulai reputasinya, dan itu berada di puncaknya, langit. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani tidak peduli dengan aturan yang telah dia tetapkan untuk makam pedang Tianxiu di kehidupan sebelumnya? Bising. Tiba-tiba, dengusan dingin bergema, menekan semua suara penonton. Di pintu masuk, Dong Ming, sesepuh pengadilan Sanxing Dao, perlahan membuka matanya, dan kekuatan mengerikan menyapu penonton, membuat banyak orang berubah warna. Peraturan Li Fuyu, kualifikasi apa yang saya miliki untuk dipatuhi pengadilan Tao Sanxing? Mata Dong Ming seperti listrik dingin, dia melihat sekeliling penonton, dan akhirnya menatap pendekar pedang tua itu. Kamu bajingan tua, kamu benar-benar mencoba menggunakan Li Fuyu untuk menekan pengadilan Tao Sanxing saya, kamu sangat terkutuk. Ledakan, dia langsung mengangkat tangannya, membentuk tangan besar yang menutupi langit dan menutupi matahari, dan dengan kejam menekan pendekar pedang tua itu. Penggarap pedang tua bahkan tidak punya waktu untuk melawan, jadi dia dengan mudah ditekan ke tanah, 7 lubangnya berdarah, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah di tubuhnya. Dengan satu pukulan, kejutkan penonton. Orang-orang yang mengikuti generasi penanam pedang yang lebih tua untuk mencela pengadilan Tao Sanxing semuanya mengubah warna mereka dan terkejut. Jadi bagaimana jika kamu membunuhku? Dunia memiliki keadilannya sendiri. Orang-orang di dunia memiliki penilaiannya sendiri. Penggarap pedang tua itu menatap dengan marah, dan mendesis, dan saya yakin, Anda pengadilan Tao Sanxing akan membayar harganya untuk ini. Aksioma, penghakiman, bayar harganya. Dong Ming mendengus tawa, wajahnya penuh penghinaan. Aku telah membunuh bajingan yang tak terhitung jumlahnya sepertimu yang tidak membuka mata sejak aku berdiri di alam dewa. Bagaimana keadilan dan penilaian bisa mengguncang pengadilan Sanxing Daoku? Penonton diam, dan semua orang diam. Penggarap pedang tua itu juga diam. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal-hal ini? Untuk kekuatan dominan itu, yang berada di atas aturan dan tatanan dunia, bagaimana mereka bisa peduli dengan aksioma apapun? Tetapi, ini tidak berarti bahwa orang lain tidak dapat menolak. Aku hanya tahu bahwa kamu begitu mendominasi, cepat atau lambat kamu akan menderita bencana. Kamu harus membayar harga untuk apa yang telah kamu lakukan. Penggarap pedang tua mengertakkan gigi dan berkata, ketika zaman mitos gelap datang dan langit runtuh, Anda pengadilan Tao Sanxing akan menjadi yang pertama menderita. Pengadilan kematian. Wajah Dong Ming menjadi gelap, dan dia melambaikan jubah lengannya. Ledakan. Pelangi perak yang bersinar berubah menjadi daoguang yang cerah dan tajam, menebas ke arah pembudidaya pedang tua yang tertekan. Dengan hidupnya tergantung pada seutas benang, mata pembudidaya pedang tua itu membelalak karena marah, dan dia tidak pernah menunjukkan sedikit pun rasa takut. Ledakan. Daoguang meledak di depan pembudidaya pedang senior, pingsan dan menghilang. Sosok jangkung muncul entah dari mana dan membantunya bangkit dari tanah. Kebenaran perbaikan pedang hanya ada di ujung pedang. Sekarang, izinkan saya menjelaskan kebenarannya kepada mereka. Pengunjung itu berbisik. Baju hijaunya pun tiba-tiba menjadi pusat perhatian penonton. Su Yi. Entah berapa banyak orang yang terkejut,
mata mereka terbelalak, seolah melihat mitos yang turun ke atas panggung. Keberadaan legendaris itu sebenarnya ada di depan makam pedang Tianxiu saat ini. Senior Su, para pembudidaya pedang yang hadir terkejut, mata mereka berbinar, dan hati mereka dipenuhi kegembiraan yang tak terlukiskan. Jika dikatakan makam pedang Tianxiu adalah tempat suci tertinggi di hati para pembudidaya pedang di dunia, maka Sui adalah satu-satunya dewa tertinggi di hati para pembudidaya pedang di dunia. Unik di dunia, tak tergantikan. Keberadaannya seperti legenda yang tidak dapat diatasi di jalan pedang, sebuah monumen jalan pedang yang dapat mengejutkan masa lalu dan membuat dunia tidak terjangkau oleh para praktisi pedang. Penggarap pedang tua yang didukung oleh Su Yi gemetaran, jelas gelisah. Bagaimana orang tua ini bisa membiarkan Tuan Su menyelamatkannya secara pribadi, bahkan jika dia meninggal di sini saat ini, itu sangat berharga. Penanam pedang tua itu bergumam di dalam hatinya. Su Yi, tiba-tiba, orang-orang kuat yang ditempatkan di pintu masuk makam pedang Tianxiu semuanya terkejut, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Dongming tiba-tiba berdiri, dan langsung berteriak, mundur. Setiap orang, kontrasnya terlalu besar. Sebelumnya, Dongming mengancam bahwa aturan yang ditetapkan oleh Su Yi di kehidupan sebelumnya tidak memenuhi syarat bagi mereka untuk mengikuti pengadilan Dao Sanxing, dan kata-katanya penuh dengan penghinaan. Tapi dengan Su Yi datang ke tempat kejadian, Dongming tidak berani ragu-ragu, jadi dia menyerah saja. Faktanya, tidak hanya Dongming, tetapi juga orang-orang kuat di sekitarnya, tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya mereka, tidak peduli dari kekuatan mana mereka berasal, semuanya panik. Ketika Su Yi tidak ada, mereka masih berani mengungkapkan penghinaan terhadap Su Yi tanpa peduli. Tetapi ketika Su Yi benar-benar muncul, tidak ada yang bisa tenang, dan semua orang ketakutan setengah mati. Ini adalah kekuatan Su Yi saat ini di Guards Domain. Anda dapat membuat lawan Anda jatuh tanpa perlawanan bahkan sebelum Anda mulai. Tarik, cepat tarik. Kirim surat ke leluhur, cepatlah. Adegan itu kacau, dengan seruan di mana-mana, dan orang-orang kuat yang ditempatkan di dekat pintu masuk semua bubar dan melarikan diri. Adegan itu membuat banyak orang tercengang. Su Yi tidak akan pernah melihat mereka melarikan diri. Jubah berlengan melambai, ledakan, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya, seperti 9 galaksi surgawi, jatuh di antara langit dan bumi. Kekosongan hancur, membuka celah yang tak terhitung jumlahnya. Gunung dan sungai runtuh, dan langit serta bumi tampak terbalik. Orang-orang kuat yang melarikan diri itu mati secara tragis dalam energi pedang yang memenuhi langit, darah menyembur, seperti kembang api berwarna darah yang mekar satu demi satu. Untuk sesaat, semuanya terdiam. Dunia sepi dan hancur. Gunung dan sungai terdekat telah berubah menjadi bumi hangus, dan darah masih meresap dalam angin. Dan semua orang kuat yang ditempatkan di pintu masuk makam pedang Tianxiu semuanya menderita bencana. Dengan jentikan lengan bajunya, dunia terbalik, dan semua musuh jatuh. Dari kejauhan, melihat pemandangan ini, semua orang membeku di sana, tertegun. Inilah kebenaran yang hanya ada di ujung pedang. Su Yi berkata dengan lembut, mulai sekarang, jangan mencoba berbicara tentang keadilan dengan musuh. Tidak ada pembalasan di dunia ini. Jika kamu merasa tidak mau, gunakan pedang sebagai panduan. Meskipun kata-katanya tidak keras, namun terdengar jelas di seluruh hadirin. Saya tidak tahu berapa banyak pembudidaya pedang yang menundukkan kepala karena malu. Memang, mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan berusaha untuk bernalar dengan kekuatan yang kuat itu, memang, sangat tidak berdaya. Ngomong-ngomong, aturan yang ditetapkan dalam kehidupanku sebelumnya masih diperhitungkan. Mulai sekarang, makam pedang Tianxiu akan tetap menjadi makam pedang Tianxiu di dunia. Setelah selesai berbicara, Su Yi pergi, dan sosoknya dengan cepat menghilang di kedalaman makam pedang Tianxiu. Hanya orang-orang yang hadir yang tertinggal di sana dengan lamban, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Alam rahasia matahari mencair. Salah satu dari ratusan alam rahasia di kedalaman makam pedang Tianxiu. Dunia rahasia ini sangat berbahaya, dengan pecahan matahari, batu dan emas yang tak terhitung jumlahnya, dan nyala api ilahi yang berkobar. Langit sepertinya terbakar sepanjang waktu, dan itu akan terus mengalir ke sungai api dewa seperti air terjun, yang dapat dengan mudah membakar tubuh dewa. Bumi penuh dengan lubang dan terendam oleh lautan api yang melonjak. Bahkan kehampaan pun dipenuhi aura pembakaran dan kehancuran. Jika alam abadi memasukinya, ia tidak akan dapat menahannya selama 9 jam, dan ia akan terbakar menjadi abu yang membusuk. Pada saat ini, di dunia rahasia matahari yang meleleh ini, terjadi pertempuran tragis. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.